Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo-Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana tayangan video di balik lahirnya Pancasila? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ceritakan dengan bahasamu sendiri ya.
Keindahan Gili Sunut yang letak geografisnya terdiri dari kepulauan dan berseberangan dengan Kepulauan Australia menjadikan sampang atau perahu kecil sebagai alat transportasi utama bagi para penduduk. Dari keindahan alam Gili Sunut, terdapat seorang pejuang pendidikan yang tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan pendidikan di salah satu pulau indah ini. Dengan sepeda motor sederhananya, serta jalanan yang penuh rintangan. Dengan sabar dan tanpa patah semangat, beliau melaluinya untuk memberikan harapan, serta semangat pendidikan pada guru serta murid-muridnya. Terlihat dari kejauhan, siswa-siswi berdatangan dari rumah mereka menuju sekolah. Pak Namang pun memarkirkan sepeda motor tuanya dan siap menyambut para generasi bangsa untuk memulai hari cerah mereka. Dan waktu sekolah dimulai. Dengan spontanitas, para siswa-siswi bersiap berbaris mengikuti apel pagi sebelum pembelajaran dimulai. Para guru serta Pak Namang selaku pemimpin upacara siap untuk menyinari pagi ini. Setelah apel pagi, siswa-siswi siap untuk memulai pembelajaran. Tampak Pak Namang juga membantu mengajar siswa-siswi kelas 3. Sekolah ini memang baru didirikan pada tahun 2012. Karena sebelumnya sekolah tersebut berada di tengah pulau. Para siswa dan guru untuk menjangkau ke sekolah harus menggunakan perahu kecil. Bahaya laut pun tidak terelakkan. Kami menjalankan tugas, saya pribadi menjalankan tugas dari rumah pada saat itu 4 bulan pertama, dari bulan Juli sampai dengan November, menyeberang laut sendirian. Dengan sampan sebesar 3-4 meter. Jadi itu yang setiap hari saya lakoni, jalankan sendirian, sedangkan teman-teman yang lain pada saat itu masih nyeberang lewat keliling, jalan Pantai Pink, Pantai sejalur dengan Pantai Pink. Kemudian sampai ada namanya Jipro, di situ teman-teman belok ke kiri menuju lokasi. Tapi kalau sedang pasangan naik, ya wajib hukumnya nyebrang. Dan alhamdulillah, walaupun dari punya penjaga sekolah yang siap siaga untuk menyambut kedatangan guru yang akan nyebrang. Tantangan ya pasti ada. Pertama, kalau nyebrang itu pasti pada musim barat. Jadi pertama angin barat, Pak. Angin barat yang sangat kencang, sangat deras, kencang, sehingga pada saat seperti itu kami sampai di rumah nggak seperti SD-SD yang lain. Angin timur berbeda dengan angin barat. Kalau angin timur itu gelombangnya besar, pindah lagi. Pindahnya itu ke sana, ke makam Tanja Hanja. Karena di situ ada tempat, istilah kami itu, istilah bahasa sasatnya beruga, dangau ya, yang agak besar. Di situ kami manfaatkan untuk belajar anak-anak. Tetapi di situ terjadi kontroversi. Mengapa terjadi? Karena ada paham tradisional, ya, tidak boleh balik kampung ke sekolah lama. Ke pulau. Maka atas kesepakatan tokoh-tokoh